Kalian ngerasa nggak sih, Agustus tahun ini rasanya agak beda. Biasanya suasana penuh semangat nasionalisme dan bendera merah putih di mana-mana. Tapi sekarang ada yang aneh. Banyak orang malah ngibarin bendera Jolly Roger dari anime One Piece. Dan ini bukan cuma di satu dua tempat aja, tapi ramai di berbagai daerah. Simbol tengkorak bertopi jerami itu tiba-tiba nongol di jalanan. Gak sedikit juga bendera itu berkibar di bawah bendera merah putih. Ini bukan sekedar buat lucu-lucuan, dan bukan cuma karena mereka fans berat Luffy, tapi karena bendera ini udah berubah jadi simbol keresahan. Bendera Jolly Roger bukan sekedar logo kru bajak laut. Di dunia One Piece, itu simbol perlawanan. Simbol kelompok yang gak tunduk pada sistem yang dianggap busuk dan korup. Dan sekarang bendera itu dikibarin di dunia nyata, di tengah situasi sosial yang mulai bikin orang muak. Harga naik, gaji segitu-gitu aja, loker makin hari makin dikit, korupsi nggak selesai-selesai, dan nilai demokrasi cuma kerasa kayak formalitas doang. Hidup Jokowi! Makanya Jolly Roger dipakai bukan karena pengen keren, tapi karena mereka udah nggak tahu lagi harus ngomong gimana. Ketika suara nggak pernah didengar, kadang satu-satunya cara ya ngasih kode lewat simbol. Jadi pengibaran bendera One Piece ini sebenarnya bukan benci sama negara, tapi cuma bentuk rasa kecewa doang sama pemerintah. Makanya kalian bisa lihat kan, bendera One Piece itu dikibarin masih di bawah bendera merah putih. Itu artinya cinta sama negara tetap ada, tapi kritik buat pemerintah juga harus disuarain. Ironisnya, pemerintah malah nganggep ini sebagai provokasi yang bisa membahayakan bangsa. Padahal simbol ini pernah dipakai sama Gibran waktu kampanye Pilpres 2024 lalu. Waktu itu dia pakai pin Jolly Roger topi jerami di dada kirinya. Tapi sekarang simbol yang sama malah dibilang provokasi. Aneh kan? Ngomong-ngomong soal bendera, gue jadi ingat Gus Dur. Dulu pas menjabat jadi presiden, beliau pernah membiarkan pengibaran bendera bintang kejora di Papua. Padahal banyak yang menganggap itu simbol separatisme. Tapi Gus Dur punya pandangan beda. Menurut beliau, bendera itu cuma identitas kultural, bukan berarti mereka mau lepas dari Indonesia. Jadi Gus Dur lebih milih pendekatan dialog dan kebudayaan, bukan kekerasan. Beliau percaya dengan ngebiarin mereka mengekspresikan budaya, orang Papua justru akan ngerasa lebih jadi bagian dari Indonesia. Menurut lo, pengibaran bendera ini benar-benar efektif buat nyampein kritik gak? Atau cuma sekedar angin lalu buat pemerintah dan gak bakal ngubah apa-apa? Kasih pendapat kalian di komentar.